HP ku sitok ya. Bu, ngambil iPhone itu anomali. Bu ngambil iPhone itu lo mek dianune tok Bu. Apa iPhone sing oren Bu. Iya Bu. HP ku wis oren kok. Jangan kok. tempat-tempat belajar yang lain bisa pondok Ramadan atau selama bulan Ramadan terus berjalan. Semisal 1. Tadarus Al-Qur'an terus berjalan. 2. Sholat duha terus berjalan. Ayo kelas 1 Terus untuk hari ini kegiatan kita sesuai yang Bu Risa di grup. Hari Sabtu kegiatannya Pak? Tentang syarufan zakat, karena masih banyak yang belum membawa zakat. Untuk hari ini kita tunda dulu tentang syarufanya. Kita tunggu sampai semuanya membawa zakat fitrah ke sekolah. Nah, dan zakat fitrah itu nanti kita salurkan untuk siswa-siswi SD 80. Mereka-mereka yang tidak mendapatkan zakat fitrah nanti akan mendapatkan zakat fitrah. Ketika diberikan zakat fitrah, anak-anak tidak usah merasa bersedih karena dianggap kurang mampu, tidak. Jadi itu adalah wujud penyaluran zakat yang sudah kalian bawa, kita salurkan lagi untuk kalian lagi. Nanti dipilih bagi anak-anak yang tidak mendapatkan zakat oleh bapak ibu guru dipilih. Jadi kalau ada anak-anak yang belum mendapatkan atau tidak mendapatkan, jangan iri. Karena bapak ibu guru sudah melihat atau sudah meneliti anak-anak yang tidak mendapatkan zakat. Paham ya? Ya. Terus bentar, untuk kelas 1 yang belum dipanggil namanya sama Bu Putri, berarti belum membawa zakat ke sekolah. Dengarkan ya, kelas 1 ya. Kelas 1 yang sudah membawa zakat berupa uang 42.000. Yang pertama, oh ya, yang uang hanya Haikal saja ya. Terus yang membawa beras kelas 1. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Oke deh. Dilan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi.
Apa sih guyang-guyang? Kita ini kan cek toh. Di sing lanang suara nih. Ayo cak suaranya di, dak denger tuh. Dak sekian toh suaranya. Imamnya malah ngomong-ngomongan imamnya. Materi ya? Materi. Oh, itu sih untuk guru. Anak yang bagian belakang, dah iki piye kan? Ini kan suaranya orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja ya, Cah ya. Enggak seneng yo. Oh, mentah-mentah ya, Bu? Kantor polisi. Di kantor polisi, apa yang akan mereka dapatkan bagi preman-preman ini? Ya bocah, ning kantor polisi digapak nih. Di penjara. Terus di penjara ning kono oleh apa? Panganan. Biyo, kok penak men oleh panganan? Apa? Oh, katanya habis di sana hanya dapat tulangnya saja. Dagingnya dimaem sapa? Pak polisi, biyo Pak polisi nakal lek ngono cah. Ngeweki kok belungnya dagingnya di maem Pak polisi. Ya. Habis kok tahu dari mana? Kamu dari mana kok tahu seperti itu? Lewat pemikiran kamu? Juga seperti itu. Ya, Cah. Jadi orang-orang yang melakukan kriminalitas dibawa ke penjara itu
tujuannya dididik menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kalau di sana ya tidak semudah orang bayangkan, karena aturan di penjara itu sangat berat. Wes tidak usah ngomongnya kuwi ya, saiki koreksi tentang sholat kita di pagi hari ini. Jadi tadi ada beberapa anak ketika sholat tidak iso kok lirik. Oh ya, suara gak lirik atau lirik, rasa banter-banter. Ya, tadi beberapa anak yang tertangkap CCTV. Pertama Reza, Pak Ustadz kok malah marahi, tidak baik. Ya, terus yang kedua Haikal, tertangkap CCTV-nya Bu Aris masang CCTV yang dua. Terus berikutnya Husen nggak sholat, sirai doglek koyok boneka yang kena didoglek-dogleknya loh, cah. Boneka apa? Boneka apa? Terus Wahyu yang ngono. Terus ada lagi Irwan, ayo ya. Jadi itu beberapa anak yang tertangkap kamera CCTV yang sholatnya tidak kusuk. Sholatnya tidak kusuk. Bu Putri harap untuk sholat berikutnya anak-anak tidak melakukan hal itu lagi. Siap anak-anak? Ya siap, terima kasih. Nah, untuk pagi hari ini ngajinya ditanggungkan dulu. Hari ini Bu Putri akan menyampaikan materi terkait kegiatan Pondok Ramadan kita. Bagi anak-anak yang bukunya ketinggalan cukup mendengarkan saja. Tapi bagi yang membawa buku, silahkan dibuka materi zakat fitrah. Yuk, silakan. Mari baca lo nah. Udah ke buku ya? Di kelas. Udah di buku itu. Pengertian zakat fitrah. Zakat menurut arti bahasa adalah mensucikan. Menurut istilah agama, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk disalahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat disebut juga sedekah wajib. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Sedangkan orang-orang menerima zakat disebut mustahik. Membayar zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Perintah zakat turun pada tahun 2 Hijriah. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang cukup syarat-syaratnya. Dalam Al-Quran perintah zakat selalu diiringi dengan perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat dan zakat tidak dapat dipisahkan. Sholat merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 77. 1 sak atau 2,5 kg atau 3 kg berupa bahan makanan pokok yang mengenyangkan seperti beras, jagung, gandum, sagu dan lain-lain. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri dari kotoran hati dan jiwa guna menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bagi umat Islam yang mampu membayar zakat fitrah hukumnya fardu ain. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lil lisaimi wa tu'matan lil masakin. Artinya dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. Ya, terima kasih Krisna. Bisa duduk di tempatnya lagi. Sopo nyapo kok mesti kan materi nanti sampai coba bumok wes ngerti wes iki ora usah dolanan saiki mati rene kabeh melihat ke arah Bu Putri semua. Ayo wes habis ayo Jangan di situ. Jangan apa ini aku ngono ayo lo gak bisa kan. Pak Ustadz malah marahin rame kok malah mencontohi yang baik kok. Jadi ya, nah ini tadi sudah dibacakan materi kita yaitu zakat fitrah. Tujuan kita, ayo Vansa, tujuan kita mengeluarkan zakat fitrah itu apa loh, Cak? Supaya apa? Menggugurkan kewajiban. Nah, yuk betul. Selain itu, tujuannya apa? Tujuan kita membayar zakat fitrah apa itu? Mensucikan diri. Mensucikan diri dari dosa-dosa, karena banyak sekali ya dosa-dosa yang disengaja atau tidak. Dosa apa, Bu? Dosa-dosa yang terkait dengan penghasilan. Oh, Reza. Ayo. Ketika kita membayar zakat fitrah, insya Allah diri kita itu nanti kembali suci dari dosa-dosa, dari hal-hal yang berhubungan dengan penghasilan yang kita makan setiap hari. Ya pone. Kok jembek aku. Poso-poso aku tukaran. Cak, poso-poso panggat tukaran koncone Fir'aun karo jenang, Bro. Pinter kok iso lho panggat tukaran Reza. Kok sampean ganteng Ibu Putri tak ning kono. Enak proyekmu. Ya, jadi tujuan kita membayar zakat fitrah itu mensucikan diri. Nah,
Siapa saja yang wajib membayar zakat itu siapa itu, Cak? Ayo, siapa? Yang wajib bayar zakat itu siapa? Orang-orang yang beragama Islam. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi mereka yang beragama Islam. Terus nek ngetok nih zakat itu mulai kapan? Apa mulai umur 5 tahun? Apa mulai umur 10 tahun? Apa mulai umur 20 tahun? Mulai kapan? Nanda karo landu. Panggah ngomong ya. Tak dua 10.000. Ayo. Mulai kapan kita membayar zakat fitrah? Maksudnya mulai umur berapa, Cak? Kapan, Cak? Mulai kita terlahir ke dunia. Sik bayi kae ya wis wajib bayar zakat. Lho Bu, lah lek bayi ora iso nyambut gawe piye Bu? Sapa Bu iki sing bayarnya? Sing bayarnya sapa? Orang tuanya. Tapi ijab kabulnya niatnya adalah atas nama anaknya tadi. Ya Cak ya? Paham? Paham? Berarti nanti anak-anak kalau pulang misalnya punya adik, kok ayah ibunya lupa adiknya tidak dibayarkan zakat, berarti anak-anak harus mengingatkan ayah ibunya adiknya harus membayar zakat. Ya Cak? Paham? Terus jika anak-anak sudah membayar zakat di sekolah, tidak usah membayar lagi, cukup hanya 1 kali membayar. Berapa? Total membayarnya berapa? Satu orang berapa? Kalau beras beratnya berapa? 3 kg. Ya, 3 kg. Sebenarnya batasan kita membayar zakat itu adalah 2,5 kg. Tetapi kenapa? Oleh Bu Putri anak-anak dihimbau untuk membawa 3 kg. Ditakutkan nanti anak-anak membawanya ngepres 2,5 kg ternyata ditimbang di sekolah kurang. Nanti kalau kurang, zakat fitrahnya sah apa tidak? Tidak sah. Maka dari itu anak-anak sama Bu Putri dihimbau membawa 3 kg. Ayo, Haikal. Itu untuk zakat fitrah yang berupa beras. Zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Kalau anak-anak di sekolah sama Bu Putri diutus bawa uang, itu sama Bapak Ibu guru diejone beras. Jadi tetap berupa bahan makanan pokok. Bu, kalau jagung bagaimana? Boleh, tetapi karena tempat kita, makanan kita sehari-hari itu beras, supaya mudah mendapatkan barangnya kita membawa beras. Terus bagi mereka orang kaya itu bayar zakat fitrah yo wajib, zakat harta benda juga wajib. Nah, ukurannya berapa? Bagi mereka yang wajib membayar zakat mal itu ukurannya berapa? Kalau uang paling tidak 1 tahun berapa? Paling tidak 1 tahun itu punya penghasilan 70 juta. Kalau punya penghasilan 70 juta, jadi orang itu harus membayar zakat. Kalau belum ada 70 juta, berarti tidak usah membayar zakat yang berupa zakat kekayaan itu tadi. Jadi aja ya bagi mereka orang kaya zakatnya kena loro. Ini wajib sitoke zakat fitrah, sitoke zakat harta benda atau zakat penghasilan itu tadi. Ya. Nah, terus syarat-syarat wajib zakat fitrah. Coba dibaca. Tadi anak laki-laki sudah, sekarang anak perempuan membaca ke depan. Sopo ya? Firla, ayolah sinilah, kamu bacalah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Beragama Islam, masih hidup sewaktu terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan, mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah sesudah sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Waktu afdal paling baik mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, mulai awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu yang diperoleh yang berhak menerima zakat fitrah, yang berhak menerima zakat fitrah pada dasarnya sama dengan orang yang berhak menerima zakat mal, sebagaimana yang telah ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Bu, enggak usah dibaca, Bu. Artinya dibaca enggak ada? Hah? Artinya enggak baca artinya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilakukan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari; miskin, orang yang mempunyai untuk menghasilkan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari; amil, orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat, panitia zakat; mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya; hamba sahaya, hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya; gerim, orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya; sabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala; ibnu sabil, orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan; musakin.
Allah, kalau menyangkut bahan makan ini semua orang pasti ada ya. Ndek enek tau sing sampai kekurangan. Loh. Lando, ayo. Insya Allah kalau untuk bahan makanan ini semuanya pasti ada di rumah. Tidak ada sampai orang enek belas ngono kae ya cah ya. Kaya-kaya ndak mungkin. Nang omah ora enek belas-belas kaya-kaya ora mungkin toh? Pasti ada. Terus waktu membayar zakat fitrah. Waktu yang paling afdol kuwi maksudnya pahalane akeh dhewe. Kuwi bayare terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kae bar subuhan kae bayar zakat, kuwi kok pahalane akeh dhewe. Nah, kalau anak-anak ini bayar zakatnya diawali oleh Bapak Ibu guru diawali. Kira-kira itu nanti dapat pahala apa tidak? Tetap mendapatkan pahala. Tapi pahala yang paling banyak yaitu sebelum sholat Idul Fitri, ya. Terus sekarang yang berhak menerima zakat fitrah ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Fakir itu siapa cah? Fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Insya Allah untuk SD 8 Ngunut ini tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Ya, alhamdulillah kita semuanya mempunyai penghasilan untuk membeli bahan makanan pokok, ya cah. Yang kedua orang miskin. Orang miskin itu orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mungkin di SD 8 Ngunut ini ada. Yang nomor 2 ini insya Allah ada. Dan kita doakan semoga tahun depan kondisi atau keadaan orang yang seperti itu lebih baik lagi, ya. Terus yang ketiga amil. Amil itu orang yang membagikan zakat fitrah. Biasanya kalau di sekolah yang membagikan zakat siapa cah? Bu Putri. Biasanya ya toh, yang membagikan zakat Bu Putri. Terus yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. SD 8 ada. Yang baru masuk Islam ada apa enggak? Insya Allah tidak ada. Anak-anak sudah sejak dulu masuk Islamnya, atau sejak dulu sudah memeluk agama Islam. Terus yang kelima hamba sahaya, hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya. Insya Allah di sini tidak ada. Jadi hamba sahaya itu orang yang dipekerjakan tidak dibayar, ya. Mereka itu terus dipekerjakan saja tidak dibayar. Terus gorem itu orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Insya Allah SD 8 tidak ada. Terus yang 8 sabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki wong-wong sing melaksanakan perang karena agama Allah. Di SD 8 tidak ada ya, tidak ada ya. Terus yang ke-8 ibnu sabil, yaitu orang yang kekurangan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan atau musafir. Di SD 8 insya Allah juga tidak ada. Nah itu tadi beberapa poin terkait kegiatan pada pagi hari ini, yaitu temanya atau babnya tentang zakat fitrah. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan apa tidak? Teman? Tidak ada? Ya, nanti kalau misalnya masih bingung boleh tanya ke Bu Putri, ya. Siap? Ya, terima kasih. Nah, untuk pagi hari ini sudah materinya sudah disampaikan Bu Putri. Sekarang anak-anak istirahat atau lanjut? Istirahat. Ya, terima kasih. Yang tertib istirahatnya yang tertib. Lungguh. Tak pilih sing anteng dhisik. Dipilih sing anteng dhisik. Mulutnya ditutup. Nah, sekarang yang anak perempuan kelas 1, 2, 3, cah wedok kelas 1, 2, 3, pelan-pelan lek mlaku pelan-pelan, ndak usah lari-larian. Nyapa cah? Nyapa?